Komputasi kuantum adalah paradigma baru dalam dunia komputasi yang memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk melakukan perhitungan. Ini berbeda dengan komputasi klasik yang menggunakan bit klasik sebagai unit informasi yang dapat berada dalam salah satu dari dua keadaan, 0 atau 1. Sebaliknya, komputasi kuantum menggunakan qubit yang dapat berada dalam keadaan 0, 1, atau kedua keadaan tersebut secara bersamaan, berkat sifat superposisi mekanika kuantum. Berikut adalah beberapa konsep dasar dalam komputasi kuantum. Qubit adalah unit informasi dasar dalam komputasi kuantum. Sama seperti bit klasik, qubit dapat berada dalam keadaan 0 atau 1. Namun, berbeda dengan bit klasik, qubit juga dapat berada dalam superposisi, yaitu keadaan campuran dari 0 dan 1 secara bersamaan. Entanglement. Entanglement adalah fenomena mekanika kuantum di mana qubit-qubit terkait satu sama lain secara kuat, sehingga keadaan satu qubit tidak dapat dijelaskan secara independen dari keadaan qubit lainnya. Perubahan keadaan satu qubit akan langsung mempengaruhi keadaan qubit lainnya, bahkan jika mereka berada di lokasi yang sangat jauh satu sama lain. Quantum gates mirip dengan gerbang logika dalam komputasi klasik. Komputasi kuantum menggunakan gerbang kuantum. Gerbang kuantum melakukan transformasi pada satu atau beberapa qubit, memanfaatkan prinsip-prinsip mekanika kuantum. Algoritma kuantum terkenal. Algoritma kuantum seperti algoritma Shor untuk faktorisasi bilangan prima dan algoritma Grover untuk pencarian dalam waktu subeksponensial menunjukkan potensi komputasi kuantum untuk memecahkan beberapa masalah secara lebih efisien dibandingkan dengan komputasi klasik. Keuntungan komputasi kuantum. Komputasi kuantum menawarkan keuntungan potensial dalam menangani masalah-masalah kompleks, seperti simulasi molekul untuk pengembangan obat-obatan, optimisasi sistem logistik, dan penyelesaian masalah matematika tertentu yang sulit oleh komputer klasik. Tantangan dalam komputasi kuantum. Meskipun memiliki potensi besar, komputasi kuantum masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kesulitan dalam mempertahankan quantum coherence waktu, di mana qubit tetap dalam keadaan kuantumnya, tingkat kesalahan yang tinggi, dan masalah dengan error kuantum. Implementasi komputasi kuantum melibatkan qubit fisik yang dapat diwakili oleh berbagai jenis sistem kuantum seperti qubit berbasis superkonduktor, qubit berbasis ion terjebak, atau qubit berbasis partikel fotonik. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Keamanan kuantum juga menjadi bidang yang penting, terutama dalam konteks enkripsi kuantum. Protokol kuantum dapat memastikan bahwa informasi yang dikirimkan secara kuantum tidak dapat disadap tanpa diketahui oleh pihak ketiga. Beberapa perusahaan teknologi besar telah menginvestasikan sumber daya besar dalam riset dan pengembangan komputasi kuantum. Mereka mencari cara untuk mengatasi kendala fisika dan menciptakan mesin kuantum yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Masa depan komputasi kuantum melibatkan penyelesaian tantangan-tantangan teknis dan teoritis, termasuk pengembangan korektor kesalahan kuantum, peningkatan jumlah qubit, dan pengembangan algoritma kuantum yang lebih canggih. Komputasi kuantum membuka potensi baru dalam pemecahan masalah-masalah dari ilmu pengetahuan dan teknologi informasi hingga keamanan dan keruangan. Meskipun masih dalam tahap pengembangan, kemajuan dalam bidang ini dapat mengubah lanskap komputasi secara keseluruhan.